Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Saya benar-benar antusias nih buat ngebahas topik yang pastinya sangat relevan sama impian kita semua, ya kan? Pada dasarnya kita semua pasti punya satu keinginan yang sama, merubah nasib, mencapai kebebasan finansial, dan ngebangun sesuatu yang bikin kita bangga. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah sumber materi yang membandingkan dua jalan utama buat nyapai mimpi itu, yaitu ngebangun bisnis konvensional benar-benar dari nol versus gabung ke sebuah sistem bisnis digital modern bernama InCost. Yuk kita selami apa sih yang bikin dua jalan ini beda banget? Coba deh, jujur tanyain ke diri Anda sendiri. Pernah nggak sih lagi santai terus kepikiran, wah enak kali ya punya bisnis sendiri. Jadi bos buat diri sendiri, waktunya bebas dan dapat kebebasan finansial. Itu impian yang luar biasa indah. Tapi, buat kebanyakan dari kita, pas mimpi itu nabrak yang namanya realita, ada satu tembok besar yang bikin kita langsung mundur teratur. Modal. Ada rasa takut yang benar-benar melumpuhkan pas nyadar kalau mimpi ini tuh butuh uang yang nggak main-main di awal. Ini pertarungan emosional banget loh. Momen di mana semangat yang tadinya menggebu-gebu tiba-tiba langsung ciut karena ngebayangin resiko kehilangan segalanya. Memulai semuanya dari nol itu emang nakutin banget. Dan sumber yang kita bahas ini benar-benar menyoroti sisi emosional tersebut. Bayangin aja, Anda udah susah payah nabung bertahun-tahun ngorbanin banyak kesenangan, cuma buat dipertaruhin di sebuah usaha yang sama sekali belum pasti. Kebayangkan sih rasa cemasnya tiap malam, mikirin besok bakal ada pelanggan yang beli nggak ya? Materi ini ngingetin kita kalau banyak banget orang yang akhirnya nyerah di tengah jalan. Alasannya sederhana, pengeluaran itu jalan terus tiap hari tanpa ampun, sementara pemasukan belum jelas atau bahkan belum ada sama sekali. Mental seorang pemula itu seringnya hancur bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena tekanan finansial yang terus-terusan menggerogoti. Oke, mari kita masuk ke intinya. Bagian 1, beban berat bisnis konvensional. Kita lihat fakta-fakta kerasnya di lapangan. Kalau Anda kepikiran mau buka toko, kafe kecil-kecilan, atau sekedar jadi reseller konvensional, nah ini dia tembok raksasa yang harus Anda panjat. Mulai dari sewa tempat yang biasanya minta dibayar setahun penuh di depan. Terus biaya renovasi biar tempatnya layak, belum lagi beli rak, peralatan, modal buat nyetok barang, biaya promosi awal, sampai operasional harian kayak listrik. Oh, dan pastinya gaji karyawan kalau Anda nggak sanggup jaga semuanya sendirian. Teks ini dengan tegas ngasih estimasi loh, kalau di total-total, modal awalnya bisa dengan gampang tembus belasan sampai puluhan juta rupiah. Beban seberat ini udah langsung numpuk di pundak Anda, bahkan sebelum Anda berhasil dapat untung serupiah pun. Nah, sekarang mari kita ubah fokusnya. Bagian 2, sistem modern bersama InCost, sebuah alternatif segar di era digital. Dan kutipan ini benar-benar menggambarin perbedaan intinya dengan sangat brilian. Saya suka banget sama metafora dari sumber ini. Katanya, bisnis konvensional itu ibarat kita repot-repot bikin cetak biru, gali tanah, ngecor pondasi dan nyusun bata satu persatu dari nol. Melelahkan banget kan? Sebaliknya, InCost ini nawarin konsep di mana ibaratnya pondasi rumahnya itu udah jadi. Anda nggak perlu lagi pusing mikirin cara ngebangun sistem penjualan dari nol atau numpuk kardus stok barang di garasi rumah Anda. Anda tinggal masuk, manfaatin fasilitas yang udah ada, dan langsung beroperasi. Ini benar-benar sebuah perubahan cara kerja yang diklaim jauh-jauh lebih ringan. Lanjut ke bagian 3, perbandingan konvensional versus digital. Mari kita bedah lebih dalam. Nah, yang benar-benar menarik dari data ini adalah perbandingan poin demi poinnya. Tajam banget. Kita lihat baris pertama, risiko modal awal. Di konvensional, risikonya raksasa, bisa sampai puluhan juta. Di InCost, diklaim sangat minim karena nggak ada urusan sewa toko atau nyetok barang berlebih. Baris kedua, kemudahan sistem operasional. Bisnis biasa maksa Anda jadi Superman, berjuang sendirian bikin sistem dari nol. Kalau di InCost, sistemnya udah terstruktur rapi. Dan baris ketiga, ini mungkin yang paling penting, fokus pada solusi pemula. Di luaran sana, pemula sering dibiarin meraba-raba sendirian di kegelapan kan? Tapi sistem tim DRS ini berfokus pada ekosistem terpandu yang emang sengaja didesain buat nuntun individu yang bener-bener baru mau melangkah di dunia bisnis. Ada satu poin krusial lagi nih yang disorot sama sumber kita, yaitu soal fondasi produknya. Banyak sistem di luar sana yang ujung-ujungnya cuma fokus cari-cari orang buat direkrut. Tapi, materi ini nengkenin kalau produk di InCost itu adalah barang kebutuhan yang emang dipakai tiap hari. Kenapa ini penting? Karena sebuah bisnis baru bisa napas panjang kalau dia punya manfaat nyata di kehidupan sehari-hari penggunanya. Ini ngasih tingkat stabilitas yang jauh lebih realistis ketimbang cuma ngandelin rekrutmen anggota doang. Oke, kita sampai di bagian 4, langkah belajar bersama tim DRS. Gimana sih prakteknya di lapangan? Mari kita lihat gimana semua ini terbangun langkah demi langkah. Karena percuma kan punya sistem bagus tapi kita nggak ngerti cara ngejalaninnya.
Sumber kita menyatakan sebuah argumen yang sangat memberdayakan. Di era sekarang, yang bakal sukses itu bukan sekedar yang modalnya paling tebal, tapi yang punya sistem terbaik dan kemauan kuat buat belajar. Di komunitas tim DRS, Anda nggak akan dilepas gitu aja. Kurikulumnya jelas, mulai dari gimana sih cara promosi digital yang efektif, cara ngebangun jaringan yang solid, teknik closing biar jualan selalu gol, cara cerdas main media sosial, sampai gimana ngerancang strategi buat dapat penghasilan jangka panjang. Ini benar-benar solusi komplit buat pemula biar mereka nggak berjuang sendirian, tapi tumbuh bareng mentor yang satu visi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah pilihan yang ada di depan Anda. Sumber materi kita menutup penjelasannya dengan pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda rela bakar uang puluhan juta dan berjuang sendirian berdarah-darah? Atau memilih jalur sistem yang udah difasilitasi dan didukung penuh sama sebuah tim? Peluang besar itu sering banget loh berawal dari satu keputusan sederhana namun berani yang kita ambil hari ini. Ini benar-benar bahan renungan yang menarik banget soal gimana kita melihat resiko dan peluang di era digital. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah materi ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.